Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama mamang gua sih sebenarnya. Yoi. Siapa Mang namanya? Abdul Majid. Kita mau sedikit ngobrol-ngobrol santai mengenai hari jadi Pancasila. Langsung saja ya. Pertanyaannya gini nih Mang, Pancasila terbentuk, sejarah terbentuknya Pancasila bisa diterima oleh masyarakat itu seperti apa Mang? Sejarah Pancasila nggak banyak tahu sebenarnya. Kan lahirnya kan 1 Juni. Oh. Terbentuknya itu kalau yang gua tahu itu dari awalnya yang disebut dengan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta. Persis sama Oh. dari sila kedua sampai kelima. Cuman yang bedanya itu di sila pertama. Piagam Jakarta bedanya Piagam Jakarta dengan Pancasila itu bedanya di sila pertama. Kalau nggak salah. Oh. Di Piagam Jakarta itu ketuhanan, intinya ketuhanan dengan menjalankan syariat-syariat Islam. Oh. Itu Piagam Jakarta. Sementara di Pancasila yang sekarang itu ketuhanan yang Maha Esa. Maha Esa. Itu pun hasil daripada sumbangsih para pendiri bangsa, terutama yang menyumbangkan Pancasila itu yang saya tahu Soekarno. Iya. Hasil daripada dia merenung di Pulau Ende kalau nggak salah, di Pulau Ende Diasingkan. diasingkan di Pulau Ende, dia di bawah pohon apa gitu. Oh. Terus dia berpikir bahwa negara Indonesia kalau mau dibentuk harus punya dasar negara. Muncullah Pancasila. Dan kenapa 1 Juni itu dijadikan hari lahirnya Pancasila? Di sanalah ketika semua pendiri bangsa bersepakat bahwa Pancasila ini menjadi dasar negara. Di sanalah Soekarno membacakan untuk pertama kalinya si Pancasila itu di depan pendiri bangsa yang lain. Hasil dari Piagam Jakarta ke Pancasila itu merupakan masukan-masukan, karena Indonesia itu nggak cuma Islam doang, nggak cuma Kristen doang, nggak cuma Hindu Buddha doang, iya. Tapi semuanya. Makanya dari yang menjalankan syariat-syariat Islam di dalamnya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Itu kalau yang singkat sejarah mah yang buat itu gitu. yang diterima oleh masyarakat. Yang diterima oleh masyarakat. Pasti ada pro kontra. Pasti ada pro kontra. Dan terkait dengan pro kontra itu mungkin terkaitnya sama G30 SPKI juga ya, atau gimana? Kalau G30 SPKI ada hari kesaktian Pancasila, Oh. tanggal 1 Oktober kalau nggak salah. 1 Oktober itu kesaktian Pancasila, beda ya. Iya. 1 Juni lahirnya, 1 Oktober kesaktian. Kenapa Pancasila disebut sakti? Karena ada tahun 65 itu ada sebuah gerakan namanya G30, gerakan 30 September itu. 30 September ketika yang disebut atau yang yang terduga si PKI ini mau menggulingkan negara dan mengganti dasar negara, ternyata nggak bisa dan nggak berhasil, maka di sanalah Pancasila tanggal 1 Oktober ternyata Pancasila masih kokoh berdiri dan Pancasila dianggap sakti menjadi dasar negara. Akhirnya tetap dijadikan hari sakti Pancasila. Itu yang gua tahu. Jadi dulu itu seperti itu ya, pasti ada pro kontra. Pasti ada pro kontra. Ibaratnya ada orang-orang di balik Pancasila itu, pendiri Pancasila selain Soekarno itu siapa saja? Aduh, nggak tahu gua. Mungkin bisa dijawab di komentar. Ya, boleh lah. Ya. Nanti kalau misalkan yang nonton video ini boleh tambahin bahwa siapa aja yang menyusun Pancasila. Iya. Karena udah tua lupa. Lanjut ya, oke. Pertanyaan kedua itu ya lanjut aja nih. Apakah dasar negara hanya memiliki 5 sila? Apakah dasar Indonesia? Oh. Iya.
Hanya 5 sila. Hanya 5 sila yang ya Pancasila kan dasar negara, sumber dari segala sumber hukum. Itu Pancasila. Jadi ya cuma panca sila, panca itu 5, sila itu dasar. Ya jadi 5 dasar. Singkatnya itu. Ya cuma 5. Gitu. Apakah dulu tuh pernah memikirkan 5 sekaligus atau lebih dari 5 atau gimana? Dulu itu Soekarno. Pernah ada perubahan. Bahkan kalau yang saya tahu dari 5 itu diringkas jadi 3, demokrasi, keadilan. Satu lagi apa gitu. Jadi dari itu diringkas jadi 3, terus dari 3 diringkas jadi 1 lagi. Cuman apa namanya nggak tahu. Balik nanya deh. Iya, siap. Lu sebagai pemuda, lu apa yang bisa lu ambil dari 5 atau minimal yang lu tahu 1, 2, 3, 4, 5 atau pilih salah satu deh yang misalkan kira-kira oh gue banget nih. Kemanusiaan yang adil dan beradab pengen banget diamalkan gitu. Tapi ya nggak tahu kenapa kita nggak tahu mulainya dari mana. Mungkin masa yang akan waktu lah. Iya, waktu. Itu tadi ada dari Piagam Jakarta. Nah, Piagam yang gua tahu itu Piagam Jakarta itu apa tuh, Mang? Piagam Jakarta itu ya jadi gini ya. Sebelum Indonesia terbentuk itu apa ya? Kalau gua sih menyikapinya hampir disamakan dengan Piagam Madinah ketika waktu Rasulullah dulu mendirikan hijrah itu. Jadi ya kalau mau mendirikan sebuah negara ya harus ada dasarnya gitu kan. Dasarnya apa? Ya itu Pancasila itu pegangan. Pernah dengar juga sih nih Soekarno tuh waktu di pohon apa yang batangnya ada 5 daunnya. Jadi dia memikirkan Islam bisa terdirinya Islam itu karena ada 5 rukun Islam gitu. Terus dia memikirkan negara ini mesti kuat dengan ada dasar negaranya gitu. Iya, semua negara pasti punya dasar. Indonesia ya Pancasila. Mungkin Soekarno bikin Pancasila ini entah dia terinspirasi dari yang tadi rukun Islam itu mungkin bisa aja. Tapi kan Pancasila ini bagi gua semuanya kena. Agama kena, ketuhanan yang Maha Esa, bahwa hidup di Indonesia itu harus punya Tuhan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Agama mengajarkan kita untuk adil dan beradab, persatuan Indonesia. Bersatu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam dan perwakilan. Banyak bentuknya. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jadi cocok lah. Nah, dapatkah sila kelima dicapai jika sila kedua, 3, dan 4 belum dilaksanakan? Dapatkah sila kelima dicapai jika sila kedua, 3, dan 4 itu tidak dilaksanakan? Ada yang bilang bahwa Pancasila itu satu kesatuan. Jadi nggak bisa dipisah-pisahkan, si poin-poinnya nggak bisa nggak nih poin kelima kalau 2, 3, 4 dilaksanakan. Semuanya jadi satu kesatuan, nggak bisa dipisah-pisah. Mungkin kalau bagi gua, opini gua ini ya, kita itu belum sampai 5. Belum. Kondisi realnya. Karena kalau bicara keadilan itu semua orang banyak versi. Iya, benar. Bicara adil itu nggak semua, misalkan dari Sabang sampai Merauke dikasih misalkan uang atau materi atau apa disamaratakan, nggak bisa, itu bukan adil. Gitu kan. Jadi keadilan itu banyak versi dan tiap orang itu punya versi keadilannya masing-masing gitu kan. Bagi gua adil, bagi dia belum tentu adil, bagi dia adil, bagi orang lain belum tentu adil. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu agak susah dicarinya. Karena merata keadilan harus meratakan ya. Bicara merata, yang kayak gimana? Semua orang punya versi adil masing-masing. Ya gitulah. Persatuan, gotong royong, bareng-bareng lah gitu. Kadang begini Bang ya, kalau di lingkungan gitu, kita
ikutin secara Pancasila gitu yang ada di sila Pancasila. Kadang tuh orang itu pikirnya lu lebay gitu kan. Dia kan pernah juga ngalamin kayak gitu. Nah kebanyakan tuh orang-orang kayak gitu kalau sumpah kita. Sebetulnya nggak usah dijelasin, nggak usah kita gue Pancasila, enggak gitu. Lu ibadah dengan agama lu juga itu Pancasila. Iya nggak? Benar. Lu apa ya, lu nongkrong sama teman-teman lu selama itu yang positif, begitu itu Pancasila. Lu say hello sama teman-teman lu, itu Pancasila. Jadi sebenarnya nggak usah dijelasin, oh Pancasila, enggak. Justru Pancasila itu yang cerminan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Kita sudah melakukan sebetulnya, cuman kan bahasa kerennya Pancasila gitu. Jadi ya kita merasakan tapi terkadang kita nggak sadar. Itu yang sering terjadi gitu kan emang. Nah, mungkin itu aja nih ya. Kali ini kita ngobrol santainya agak singkat dan bisa kalau ada pertanyaan bisa di komen juga komen. Jangan lupa juga di subscribe, like, follow IG-nya Mamang. Ntar di atas ada di mana gitu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.